Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Ratih. Saya hari ini ingin sharing ya tentang biaya penempatan. Teman-teman tahu nggak sih tentang biaya penempatan ke Hong Kong itu sebetulnya berapa gitu, atau yang biasa kita kenal itu sebagai agency fee ya, potongan gaji yang harus dibayarkan ke pihak agensi atau PT gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya Republik Indonesia pernah mengeluarkan peraturan yang mengatur komponen biaya penempatan ya bagi buruh migran Indonesia sektor domestik yang bekerja di Hong Kong. Kemudian aturan yang bernama Keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Kepmen nomor 98 tahun 2012 itu membagi dua komponen ya. Biasanya yang ditanggung oleh majikan dan ditanggung oleh pekerja migran Indonesia itu sendiri. Lalu besarannya komponen ya, biaya yang ditanggung majikan dan PMI berapa sih gitu. Oke. Untuk majikan yang mempekerjakan PMI ya atau pekerja migran Indonesia dari Jawa sebesar 12.297.000. Lalu untuk majikan yang mempekerjakan PMI dari luar Jawa sebesar 15.297.000. Kemudian lalu berapa sih sebetulnya biaya komponen ya atau potongan gaji ya, mungkin lebih enaknya potongan gaji yang harus dibayarkan oleh PMI itu sendiri gitu ya. Sesuai Kepmen nomor 98 tahun 2012 itu yang dibayarkan hanya Rp14.780.400. Nah, tetapi pada kenyataannya hingga sekarang banyak teman-teman yang harus membayar potongan gaji hingga 26 juta, 30 juta bahkan lebih, yaitu biasanya dari beberapa kasus yang saya temui ya kayak gitu, teman-teman itu harus membayar potongan gaji ada yang 3.000 sampai 4.180 ya, itu biasanya dibayar selama 6 bulan kayak gitu. Itu aja udah berapa gitu kan, udah sekitar 26 jutaan lebih lah gitu, sampai 30 juta seperti itu. Lalu bagaimana sih teman-teman ya untuk melaporkan kasus ini gitu ya. Jadi saran saya teman-teman itu jangan pernah takut ya untuk melaporkan ya, melakukan pengaduan. Nah, jika teman-temannya bekerja di Hong Kong ya, dipungut biaya potongan agent ya melebihi ketentuan, ya segera laporkan gitu. Jangan takut, jangan di sini itu di Hong Kong itu banyak sekali organisasi, serikat, bahkan KJRI gitu. Jadi harus segera mungkin untuk melakukan pengaduan kayak gitu supaya teman-teman itu bisa segera dibantu. Teman-teman itu berhak mengambil kembaliannya gitu. Jadi teman-teman bolehlah ya segera menghubungi organisasi, serikat ataupun datang langsung ke KJRI. Saya yakin kok teman-teman itu pasti akan dibantu gitu ya. Oke, untuk yang lainnya mungkin biaya penempatan ya yang ditanggung oleh majikan itu seperti legalisasi kontrak kerja gitu kan yang di KJRI gitu kan, karena kontrak kerja yang sudah ditandatangani itu harus dilegalisasi ke KJRI gitu. Kemudian ada asuransi di Hong Kong, tes kesehatan, tiket pesawat, kemudian air tax,
kemudian airport tax, kemudian visa kerja, dan jasa agensi Hong Kong. Untuk jasa agensi Hong Kong itu hanya 10% dari gaji kita di bulan pertama gitu ya. Lalu biaya penempatan yang ditanggung oleh pekerja migran Indonesia atau PMI itu ada asuransi perlindungan pekerja migran, yaitu yang sekarang itu dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, itu menjadi tanggungan kita. Jadi kita sendiri yang harus membelinya. Dulu itu 370.000 gitu. Itu untuk berlaku selama 2 tahun. Kemudian ada biaya pelatihan, uji kompetensi, jasa P3MI atau PT, dan jasa agensi. Untuk jasa agensi ini juga sama, yaitu hanya 10% dari gaji di bulan pertama. Nah, untuk sebetulnya untuk pelatihan itu bagi teman-teman yang udah ex Hong Kong itu sebetulnya tidak perlu mengikuti pelatihan. Itu akan terjadi pemangkasan biaya penempatan sekitar 8.500.000 ya, karena kan teman-teman itu sudah memiliki pengalaman kerja di Hong Kong gitu. Kemudian untuk yang teman-teman yang bekerja ya, yang sudah bekerja dan pulang ke Indonesia, di rumah itu baru kurang dari 2 tahun, itu pun biayanya itu akan lebih murah. Begitu juga untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia, kemudian di Indonesia baru 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, itu biayanya pun juga akan berbeda lagi gitu. Jadi tetapi pada faktanya itu hingga sekarang PT itu masih memberlakukan dengan sama ya seperti pekerja migran yang baru, yang belum memiliki pengalaman gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman itu harus tahu betul ya, dan sebisa mungkin mencari informasi sebelum bekerja ke Hong Kong gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu sudah tahu informasinya, sudah tahu peraturannya, tapi tetap mengikuti itu. Dan untuk di Hong Kong, misalkan teman-teman itu menjadi korban overcharging ya, atau potongan gaji berlebih ya, itu bisa juga langsung melapor ke IEE gitu ya. Jadi atau kalau memang masih bingung juga bisa meminta bantuan melalui organisasi serikat atau KJRI gitu. Yang terpenting teman-teman itu juga harus mengumpulkan bukti pembayaran, entah itu melalui 7-Eleven, bank, ataupun langsung ke agensi gitu. Apabila teman-teman itu membayar potongan gaji langsung cash ya ke agensi, jangan lupa untuk meminta kwitansi, karena kwitansi ini sangat penting sebagai bukti bahwa kita sudah membayar potongan gaji. Nah, apabila teman-teman itu juga tidak mau ya melakukan pengaduan atau penyelesaiannya itu di Hong Kong, teman-teman itu bisa pengaduan ke BP2MI. Jadi prosesnya itu di Indonesia, bukan di Hong Kong, seperti itu. Kemudian tapi pada bulan Agustus 2020 ya, dari pemerintah dari pemerintah Indonesia itu mengumumkan akan menerapkan peraturan baru ya, itu tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 itu ya. Peraturan ini tentang pembebasan biaya penempatan. Nah, sebetulnya untuk peraturan ini sudah launching di bulan Agustus tahun 2020 dan diberlakukan mulai 14 Januari 2021. Tetapi pada faktanya hingga sekarang ini ya masih banyak sekali yang teman-teman pekerja migran yang berangkat setelah Januari 2021 itu tetap harus
membayar biaya penempatan. Nah, kalau untuk pembebasan biaya penempatan ini kan sebetulnya itu biasanya disebut itu dengan zero cost. Kalau untuk zero cost ini sebetulnya kan semua biaya itu ditanggung oleh majikan. Jadi pekerja migran itu tidak perlu mengeluarkan biaya penempatan kayak gitu. Tetapi ya itu dia, sampai sekarang memang peraturannya itu belum jelas. Kemudian untuk rincian-rincian berapa sih yang harus dibayarkan oleh majikan di Hong Kong apabila menggunakan peraturan yang zero cost ini kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu memang masih abu-abu kayak gitu, sehingga banyak sekali teman-teman yang memang masih harus membayar potongan gaji, padahal peraturan ini kan sudah jelas bahwa mulai berlaku tanggal 14 Januari 2021. Bahkan untuk kasus yang baru-baru ini juga teman-teman itu tetap ya membayar potongan gaji kepada agensi ya kayak gitu. Itu ada yang 4.180 selama 6 bulan, ada juga yang 3.800 dolar ya, Hong Kong dolar selama 6 bulan. Nah ini kan sudah melewati ya, sudah melebihi dari peraturan yang ada. Sekarang apabila misalkan PT ya menggunakan peraturan lama, yaitu Kepmen nomor 98 tahun 2012, bagi PMI yang baru itu kan hanya 14.780.400 rupiah, tetapi pada faktanya kan yang dibayar 26 juta hingga 30 juta. Nah ini kan udah kelebihannya itu sudah setengahnya sendiri. Nah ini kan sayang banget gitu loh. Teman-teman yang bekerja capek tapi yang menikmati agent maupun dari pihak PT. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang menjadi korban overcharging ya atau biaya penempatan berlebih, itu segera mungkin untuk melakukan pengaduan, dan teman-teman itu berhak mengambil kelebihannya seperti itu ya. Saya berharap jangan lagi merasa takut seperti itu. Kita semua itu pasti akan banyak sekali yang mendukung teman-teman semua gitu loh. Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, ya siapa lagi? Jadi mulai sekarang ayo teman-teman berani untuk speak up, berani untuk memperjuangkan hak teman-teman. Apabila teman-teman itu hanya pasrah, hanya menerima, sampai kapanpun teman-teman itu juga akan tetap tertindas oleh agen maupun oleh pihak PT gitu. Pokoknya sekali lagi saya berharap apabila teman-teman itu menjadi korban overcharging, segera mencari bantuan ya, atau segera melakukan pengaduan, entah itu langsung ke pihak EE ataupun dari melapor ke BP2MID Indonesia, ataupun mencari bantuan kepada organisasi, serikat, dan KJRI yang ada di Hong Kong gitu. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.